Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perlakuan akuntansi pada saat perubahan kepemilikan dan disolusi persekutuan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, saya sendiri dengan Deva Natasha Fitriani, absen 8, dan teman saya Ikomang Hendra Mahardika, absen 5. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kepemilikan persekutuan. Perubahan kepemilikan persekutuan terjadi ketika ada perubahan dalam proporsi kepemilikan sekutu dalam suatu persekutuan. Ini dapat melibatkan penambahan sekutu baru, pengurangan kepemilikan sekutu yang ada, atau kombinasi keduanya. Akuntansi untuk perubahan kepemilikan harus mencerminkan perubahan dalam rasio pembagian laba atau rugi dan modal. Yang pertama itu ada penilaian aset dan kewajiban. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi aset dan kewajiban. Buat daftar lengkap semua aset dan kewajiban persekutuan. Aset termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, peralatan, dan lainnya. Kemudian kewajiban mencakup utang dagang, utang jangka panjang, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, evaluasi nilai pasar. Nilai setiap aset dan kewajiban berdasarkan nilai pasar saat perubahan kepemilikan. Misalnya untuk aset tetap seperti tanah dan bangunan dapat digunakan appraisal oleh penilai independen. Kemudian untuk aset lancar dan kewajiban gunakan nilai pasar atau nilai buku terkini. Yang ketiga, gunakan metode penilaian yang tepat. Terapkan metode penilaian seperti nilai pasar untuk aset yang diperdagangkan, kemudian nilai kini untuk kewajiban jangka panjang atau biaya historis untuk beberapa aset tetap. Yang keempat itu ada dokumentasikan penilaian. Catat hasil penilaian dengan rinci, termasuk metode yang digunakan dan nilai yang ditetapkan. Kemudian buat laporan penilaian yang menyertakan penjelasan atau asumsi yang digunakan. Kemudian yang kelima itu ada revisi buku besar. Sesuaikan nilai aset dan kewajiban dalam buku besar untuk mencerminkan hasil penilaian ulang. Ini memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan nilai yang wajar. Di sini terdapat contoh kasus. Misalkan persekutuan X dan Y memiliki aset sebagai berikut. Kas senilai 50 juta, kemudian piutangnya 30 juta, tanahnya 100 juta menggunakan nilai buku, dan 120 juta menggunakan nilai pasar terbaru. Bangunannya senilai 200 juta itu menggunakan nilai buku, dan 180 juta nilai pasar terbarunya. Kemudian yang selanjutnya ada penyesuaian modal sekutu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, hitung modal sekutu lama. Tentukan modal setiap sekutu berdasarkan nilai buku terakhir yang tercatat. Misalnya jika terdapat dua sekutu A dan B dengan modal masing-masing 200 juta. Yang kedua, hitung modal sekutu baru. Jika sekutu baru bergabung atau terjadi perubahan kepemilikan, hitung modal mereka berdasarkan penilaian ulang aset dan kontribusi mereka. Misalnya sekutu baru, C bergabung dengan kontribusi 80 juta. Yang ketiga, penyesuaian modal. Sesuaikan modal sekutu lama dan baru sesuai dengan perubahan kepemilikan. Jika sekutu A dan B harus memberikan sebagian modal mereka ke sekutu C, maka hitung pembagian modal barunya. Yang keempat, ada update buku besar, yaitu sesuaikan akun modal sekutu di buku besar untuk mencerminkan kontribusi baru dan perubahan kepemilikan. Berikut ada contoh kasus. Jika sekutu A dan B memutuskan untuk mengalihkan modal masing-masing sebesar 30 juta kepada sekutu C, modal baru akan menjadi, yaitu modal A 200 juta dikurang 30 juta menjadi 170 juta, modal B 200 juta
dikurang 30 juta jadi 170 juta. Modal C 80 juta ditambah 60 juta yaitu kontribusi dari A dan B, yaitu menjadi 140 juta. Yang selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan data. Setelah penilaian dan penyesuaian modal, kumpulkan data terbaru untuk penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, susun laporan neraca. Perbarui laporan neraca untuk mencerminkan nilai aset, kewajiban, dan modal yang baru. Pastikan neraca itu seimbang setelah penyesuaian modal. Yang ketiga, susun laporan laba dan rugi. Sesuaikan laporan laba rugi jika ada perubahan yang mempengaruhi distribusi laba atau bebannya. Yang keempat, catatan kaki. Buat catatan kaki yang menjelaskan perubahan dalam kepemilikan, penilaian ulang aset, dan dampaknya terhadap modal dan laporan keuangan. Ini memberikan transparansi bagi pembaca laporan keuangan. Berikut ada contoh kasus. Setelah perubahan kepemilikan, laporan neraca persekutuan X dan Y akan mencakup aset senilai 380 juta, kewajibannya 40 juta, modal sekutu yaitu modal A sama dengan 170 juta, modal B 170 juta, dan modal C sebanyak 140 juta. Kemudian total modalnya itu ada 480 juta, modal A ditambah modal B ditambah modal C. Catatan kaki dalam laporan keuangan, perubahan dalam kepemilikan terjadi pada tanggal sekian, kemudian sekutu C bergabung dengan kontribusi modal 80 juta. Penilaian ulang aset dilakukan untuk mencerminkan nilai pasar terkini dari tanah dan bangunan. Penyesuaian modal dilakukan sesuai dengan kontribusi baru dan perubahan kepemilikan. Materi selanjutnya ada pembelian kepemilikan dari sekutu lama. Yang pertama itu penentuan harga pembelian. Harga pembelian untuk kepemilikan sekutu yang dijual ditentukan berdasarkan kesepakatan antara sekutu yang membeli dan sekutu yang menjual. Harga ini seringkali mempertimbangkan nilai buku serta nilai pasar dari aset persekutuan. Misalkan di sebuah persekutuan, sekutu A memutuskan untuk menjual 40% dari kepemilikannya kepada sekutu B. Sebelum menentukan harga, dilakukan penilaian terhadap aset persekutuan dan ditemukan bahwa nilai buku total persekutuan adalah 1 miliar. Berdasarkan kesepakatan, harga pembelian 40% dari kepemilikan sekutu A adalah 400 juta, yang mencerminkan nilai buku kepemilikan tersebut. Kemudian ada pencatatan transaksi. Transaksi pembelian harus dicatat dalam buku persekutuan. Catatan ini harus mencerminkan pengalihan modal dari sekutu lama ke sekutu baru atau yang membeli. Di dalam buku besar persekutuan, lakukan pencatatan sebagai berikut. Yang pertama, debit, yaitu modal sekutu A sejumlah 400 juta. Kemudian kredit, modal sekutu B sejumlah 400 juta. Pencatatan ini mencerminkan pengalihan modal dari sekutu A ke sekutu B. Buku besar akan menunjukkan pengurangan modal sekutu A dan penambahan modal sekutu B, sesuai dengan harga pembelian yang telah disepakati. Berikutnya ada penyesuaian modal. Modal sekutu yang menjual harus dikurangi dengan harga jual. Sementara modal sekutu yang membeli akan meningkat sesuai dengan jumlah yang dibayarkan untuk kepemilikan tersebut. Dalam kasus sebelumnya, sekutu A memiliki modal awal sebesar 400 juta. Di persekutuan setelah menjual 40% kepemilikannya, modal sekutu A akan berkurang sebesar 400 juta. Sebaliknya, modal sekutu B akan meningkat sebesar 400 juta sesuai dengan jumlah yang dibayarkan untuk memperoleh 40% kepemilikan. Kemudian ada rangkuman kasus. Sekutu A memiliki 40% kepemilikan di persekutuan dan memutuskan untuk menjual kepemilikannya kepada sekutu B dengan harga 400 juta.
Setelah transaksi, modal sekutu A berkurang sebesar 400 juta, modal B meningkat sebesar 400 juta. Pencatatan transaksi dilakukan dengan mengurangi modal sekutu A dan menambah modal sekutu B dalam buku besar persekutuan. Materi selanjutnya yaitu investasi dalam persekutuan yang telah ada. Investasi dalam persekutuan yang telah ada mencakup penambahan investasi oleh sekutu baru atau sekutu yang sudah ada untuk meningkatkan modal persekutuan. Ini dapat dilakukan untuk menandai ekspansi atau meningkatkan kemampuan finansial persekutuan. Berikut ada langkah-langkah dan contoh kasus dalam investasi dalam persekutuan. Yang pertama, misalkan ada sebuah persekutuan yang bernama Persekutuan ABC. Saat ini persekutuan tersebut terdiri dari dua sekutu A dan B, masing-masing memiliki kepemilikan 50%. Sekutu C akan bergabung dengan investasi sebesar 100 juta, dan karena investasi ini proporsi kepemilikan baru akan diubah menjadi A 40%, B 40%, dan C 20%. Langkah yang pertama, identifikasi aset dan kewajiban. Identifikasi semua aset dan kewajiban persekutuan ABC. Misalnya aset berupa kas 200 juta, piutangnya 100 juta, persediaan 150 juta, dan aset tetap 500 juta. Kewajiban termasuk utang usaha 150 juta dan utang jangka panjangnya 200 juta. Yang kedua, evaluasi nilai pasar. Evaluasi nilai pasar dari aset dan kewajiban. Misalnya nilai pasar aset tetap mungkin telah meningkat menjadi 600 juta, sementara nilai pasar piutang dan persediaan tetap sama. Yang ketiga, penilaian nilai perusahaan. Dengan menggabungkan nilai pasar semua aset dan mengurangkan kewajiban, nilai total persekutuan ditentukan. Misalnya, total nilai aset 200 juta itu kas, ditambah 100 juta piutang, ditambah 150 juta persediaan, ditambah 600 juta aset tetap, yaitu sama dengan 1 miliar 50 juta. Total kewajibannya adalah 150 juta ditambah 200 juta, itu jadi 350 juta. Nilai bersih persekutuan adalah 1 miliar 50 juta dikurangi 350 juta, jadi 700 juta. Selanjutnya, penyesuaian modal. Hitung modal baru setelah sekutu C melakukan investasi sebesar 100 juta. Total modal baru dalam persekutuan menjadi 700 juta ditambah 100 juta, yaitu 800 juta. Kemudian distribusi modal. Modal sekutu baru dihitung berdasarkan proporsi kepemilikan baru. Misalnya total modal persekutuan sekarang adalah 800 juta. Modal sekutu C sesuai kepemilikan 20% adalah 800 juta dikali 20%, yaitu jadi 160 juta. Oleh karena itu, modal awal sekutu C sebesar 100 juta akan menyesuaikan dan jumlah tambahan harus disesuaikan. Kemudian catat dalam buku besar. Sesuaikan modal dalam buku besar persekutuan. Misalnya debit rekening kas 100 juta dan kredit rekening modal sekutu sebesar 100 juta. Pengaturan pembagian laba rugi. Pembarui rasio pembagian karena proporsi kepemilikan berubah. Rasio pembagian laba rugi juga harus disesuaikan. Misalnya, setelah investasi, rasio baru adalah 40% untuk A, 40% untuk B, dan 20% untuk C. Sesuaikan laporan keuangan. Sesuaikan pembagian laba dan rugi dalam laporan keuangan sesuai dengan proporsi baru. Misalnya, jika laba bersih tahunan adalah 200 juta, maka sekutu A dan B masing-masing akan menerima 80 juta atau 40% dari 200 juta. Dan sekutu C akan menerima 40 juta atau 20% dari 200 juta. Simpulan, persekutuan ABC memiliki total modal awal 700 juta.
sekutu C menyuntikkan 100 juta dan setelah investasi total modal menjadi 800 juta. Modal sekutu C dalam buku besar dicatat sebagai 100 juta. Pembagian laba setelah investasi diubah menjadi 40% untuk A dan B masing-masing dan 20% untuk C. Jika laba tahunan persekutuan adalah 200 juta, maka A dan B masing-masing mendapatkan 80 juta dan C mendapatkan 40 juta. Disolusi persekutuan karena meninggal atau mengundurkan diri. Disolusi persekutuan terjadi ketika persekutuan dibubarkan karena meninggalnya salah satu sekutu atau karena pengunduran diri sekutu. Proses ini melibatkan penyelesaian kewajiban, penilaian dan pembagian aset, serta penyelesaian klaim. Langkah-langkah A. Penilaian aset dan kewajiban. Proses yang pertama, identifikasi dan investasi. Daftar semua aset, misalnya kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, peralatan, dan kewajiban, misalnya utang, pinjaman. Yang kedua, penilaian. Nilai setiap aset berdasarkan harga pasar saat ini. Gunakan metode penilaian yang sesuai untuk masing-masing jenis aset, seperti penilaian pasar untuk aset yang diperdagangkan secara aktif atau penilaian biaya untuk aset tetap. Yang ketiga, penilaian kewajiban. Kewajiban biasanya dinyatakan pada nilai nominalnya, namun pastikan untuk mempertimbangkan kewajiban jangka panjang dan biaya terkait penyelesaian kewajiban tersebut. B. Pembayaran kewajiban dan pembagian aset. Proses yang pertama, pembayaran kewajiban. Bayar semua kewajiban persekutuan termasuk utang kepada kreditor dan kewajiban pajak. Pastikan semua kewajiban diselesaikan secara menyeluruh. Yang kedua, pembagian aset. Setelah semua kewajiban dibayar, distribusikan sisa aset di antara sekutu sesuai dengan proporsi modal mereka atau sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian persekutuan. Pembagian dapat dilanjutkan dalam bentuk uang tunai, aset fisik, atau bentuk-bentuk lain yang disepakati. Yang C. Menyelesaikan laporan keuangan. Proses yang pertama, penyusunan laporan keuangan. Buat laporan neraca akhir yang menunjukkan aset, kewajiban, dan modal sekutu setelah disolusi. Laporan laba rugi harus mencerminkan hasil dari proses disolusi jika ada keuntungan atau kerugian. Yang kedua, catatan kaki. Sertakan catatan kaki yang menjelaskan
proses disolusi, termasuk metode pembagian aset dan pembayaran kewajiban serta perhitungan akhir modal sekutu. Kesimpulan yang pertama, perubahan kepemilikan persekutuan terjadi saat ada perubahan profesi kepemilikan sekutu, misalnya dengan menambah sekutu baru atau pengubah modal sekutu yang ada. Aset dan kewajiban dinilai ulang sebagai pasar dan modal sekutu disesuaikan. Laporan keuangan mencerminkan perubahan ini serta distribusi laba rugi yang diperbarui. Yang kedua, pembelian kepemilikan sekutu terjadi ketika sekutu A menjual 40% kepemilikannya kepada sekutu B seharga 400 juta. Transaksi ini dicatat dengan mendebit modal sekutu A dan mengkredit modal sekutu B, merefleksikan perubahan kepemilikan. Yang ketiga, investasi dalam persekutuan seperti pada persekutuan ABC terjadi ketika sekutu C berinvestasi 100 juta sehingga struktur kepemilikan berubah menjadi A dan B masing-masing 40% dan C 20%. Setelah investasi, pembagian laba disesuaikan berdasarkan profesi kepemilikan baru. Yang keempat, disolusi persekutuan terjadi saat persekutuan dibubarkan seperti karena kematian atau pengunduran diri. Sekutu aset dinilai kewajiban diselesaikan dan sisa aset bagi sesuai profesi modal. Laporan keuangan akhir mencatat pembagian aset dan penyelesaian kewajiban. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.